pendapatan negara, yang mana itu masih belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan belanja, sehingga menggunakan instrumen pembiayaan. Nah, oleh karena itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan pengadaan infrastruktur pemerintah yang memang sekarang ini masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara negara dengan berpendapatan menengah lah masih gitu. Maka pemerintah mengambil kebijakan untuk membuat terobosan-terobosan dalam rangka pengadaan infrastruktur ini gitu. Yang salah satunya adalah adanya KPBU ini gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa kok latar belakangnya munculnya KPBU ini apa gitu ya. Nah, tentu adanya proyeksi gitu, bahwa negara kita, Indonesia ini nanti di tahun 2034 itu akan diperkirakan menjadi negara yang sudah lepas dari negara dengan predikat pendapatan menengah gitu ya, negara berpendapatan menengah. Kalau sekarang iyalah masih negara berpendapatan menengah, tapi sedikit demi sedikit kita akan sesuai dengan peningkatan ekonomi, sesuai dengan peningkatan pendapatan per kapita gitu ya, dan sebagainya. Itu maka nanti kita diproyeksikan di tahun 2034 itu kita bisa keluar dari negara dengan status sebagai negara berpendapatan menengah. Nah, peningkatan pendapatan per kapita dan sebagainya, ya tentu adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat sudah harus meningkat gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ukuran-ukuran perekonomian, tentu kesejahteraan masyarakat juga bisa dilihat dari apa? Dari rasio Gini misalkan. Rasio Gini itu kan mengatur mengenai apa? Rasio Gini. Kira-kira ada yang tahu nggak rasio Gini ini mengukur apa? Mengenai rasio Gini ini. Ada yang tahu rasio Gini ini mengukur apa? Coba saya diberitahu nih. Kesenjangan, Pak, antara yang berpendapatan tinggi dan rendah. Kesenjangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, gitulah. Mudahnya gitu. Kesenjangan. Ya. Jadi rasio Gini ini mengukur kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antara masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Kok ada suara mendengung ini apa ya? Ini punya siapa? Amat apa? Dan sudah? Siapa ya? Saya nggak melihat ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Sampai mendengung ya? Sampai rasio Gini. Nah, indikatornya ya salah satunya adalah itu tadi, misalnya peningkatan volume, PDB, peningkatan pendapatan per kapita dan sebagainya, hingga penurunan rasio Gini. Kenapa kok penurunan ya? Ya karena ketika kita melihat indikator kesejahteraan masyarakat dari rasio Gini ini, berarti semakin kecil rasio Gini, artinya nilainya mendekati 0, itu berarti ketimpangan masyarakat itu semakin minimal gitu kan ya. Jadi kesenjangan antara penduduk miskin dengan penduduk yang kaya itu semakin kecil jika rasio Gininya lebih kecil, semakin kecil gitu, mendekati 0 gitu. Rasio Gini itu kan antara 0 sampai dengan 1. Nah, dari situlah maka salah satu hal yang diperlukan dalam rangka untuk memenuhi
proyeksi Indonesia untuk bisa naik kelas tadi menjadi keluar dari status negara berpendapatan menengah tadi, maka salah satu indikatornya adalah kenapa kita juga harus perlu sarana dan prasarana untuk mendukung itu gitu ya. Dukungan sarananya apa ya? Tentu ketika kita akan meningkatkan volume ekonomi, misalnya ketika kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kita butuh dukungan berupa apa? Ya berupa sarana dan prasarananya. Kalau kita sudah baik di sisi produksi misalnya, sudah konsumsinya juga sudah tinggi misalnya, karena apalagi negara kita dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar gitu ya. Nah, tapi kalau di sisi lain ada masalah dalam bidang distribusi misalnya. Nah, itu kan juga akan berpengaruh juga dalam hal kelancaran ataupun mobilitas ekonomi kita. Sehingga apa? Sehingga tentu dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai itu harus menjadi satu hal yang mutlak, yang mana itu akan menjadi pendukung gitu ya, pendukung untuk upaya kita dalam keluar dari status sebagai negara berpendapatan menengah tadi. Jadi indikatornya ya bukan hanya terus kemudian kita volume ekonomi kita naik, pendapatan per kapita naik, itu kemudian rasio Gininya semakin tipis gitu ya. Indikatornya ya tidak hanya didukung dari situ saja, tapi juga tentu sarana dan prasarana yang digunakan untuk mencapai hal-hal yang tadi disebutkan itu juga penting. Nah, salah satunya adalah ini infrastruktur yang memadai. Karena apa? Karena kita Indonesia ini saat ini sudah ada di belakang negara-negara yang menjadi peer atau yang menjadi yang sama levelnya lah, istilahnya yang sama levelnya dengan kita. Bahkan mungkin sekarang posisi kita itu sekarang berada di belakang Vietnam, di belakang Thailand seperti itu. Kalau Thailand, Malaysia gitu ya, mungkin kita memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya, sejak 5 tahun yang lalu mungkin kita memang sudah disalib oleh mereka. Tapi kalau Vietnam ini merupakan baru berapa tahun ini mulai kemudian mengejar ketertinggalan apalagi dari Indonesia gitu ya. Bahkan kan kalau kalian mengikuti berita dan sebagainya, itu bahkan beberapa tahun yang lalu perusahaan-perusahaan yang memiliki yang mendirikan pabrik di Indonesia itu justru malah kabur ke Vietnam. Mereka pindah ke Vietnam sana investasinya. Karena apa? Mungkin karena di sana lebih mudah dukungannya, infrastrukturnya lebih baik, kemudian dari sisi kemudahan berinvestasi juga mungkin lebih gampang atau lebih kondusif di sana gitu ya. Sehingga mereka memutuskan untuk memindahkan pabrik-pabrik mereka ya, kayak misalkan pabrik-pabrik mobil dan sebagainya itu banyak kemarin yang sudah elektronik dan sebagainya, banyak yang kemudian memindahkan produksinya ke Vietnam gitu, sehingga itu juga mendukung. Nah, karena kebutuhan salah satunya adalah karena kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar inilah, maka dari itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah inovatif gitu, yang tidak mungkin hanya bisa mengandalkan dari pendapatan berupa pembiayaan berupa utang gitu ya, sehingga nanti pemerintah akan akhirnya menggunakan skema KPBU ini untuk pembiayaan atau pengadaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, itu kira-kira yang menjadi latar belakang kenapa kok kemudian ada sejarah KPBU ini, kenapa gitu ya? Kenapa kok ada KPBU di Indonesia? Latar belakangnya terutama dalam
setelah tahun 2010, setelah tahun 2015 itu kebutuhan pembangunan infrastruktur kita sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah, yang terbaru di Perpres 18 2020 tentang RPJMN, kebutuhan infrastruktur kita selama 5 tahun ke depan itu ditaksir sekitar kurang lebih 6.500 triliun lah. Dari jumlah sekian itu, pemerintah hanya bisa memenuhi sepertiganya, kurang lebih itu. Hanya bisa memenuhi kebutuhan sepertiganya. Artinya pengadaan infrastruktur yang bisa dipenuhi oleh pemerintah itu hanya sekitar 2.300-an triliun. Nah, sisanya maka itu bisa dialokasikan atau dipenuhi oleh baik itu oleh sektor swasta maupun BUMN gitu ya. Nah, oleh karena itu maka pemerintah tentu dalam hal ini menggunakan tadi langkah-langkah tadi supaya apa? Supaya pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung rencana atau proyeksi pemerintah jangka menengah ke depan itu bisa terpenuhi, sehingga kita membutuhkan inovasi untuk membiayai pembangunan infrastruktur tersebut, gitu ya. Pak, SOE itu apa, Pak? Kenapa? SOE itu apa? SOE itu BUMN. Oh, oke, lanjut. State owned enterprise, Venda. Nah, ini dia nih. Kalian bisa melihat sumber pembiayaan pengadaan infrastruktur. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari lah dari sisi sumber dana, kemudian dari sisi misalkan beban fiskal, kemudian dari sisi pengembalian investasi dan sebagainya. Itu kalau misalnya menggunakan APBN seperti apa, kemudian menggunakan yang dimotori oleh BUMN itu sebagaimana, kemudian kalau misalkan pengadaan infrastrukturnya itu dilakukan oleh swasta itu bagaimana ininya. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari lah siapa yang bertanggung jawab, kemudian ketika misalkan tanggung jawabnya ada pada pemerintah, dalam hal ini misalnya APBN ataupun APBD, pemerintah pusat ataupun daerah, maka dukungan misalnya kendali atas asetnya bagaimana, kemudian sumber dananya berarti berasal dari mana dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang menjadi prinsip dasar KPBU? Tadi kita sudah menggali dari mana kemudian kenapa kok kita membutuhkan sumber pembiayaan dari KPBU, kenapa kok KPBU ini bisa muncul gitu ya, kenapa kok KPBU ini kemudian menjadi satu alternatif pembangunan infrastruktur gitu. Kenapa? Bahwa memang kebutuhan pendanaan infrastrukturnya semakin tinggi gitu ya, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur, tapi semuanya itu tidak bisa kemudian dipenuhi hanya dari utang, kan begitu. Pemerintah juga perlu memikirkan juga keberlangsungan fiskal, kan juga menjadi pertimbangan ya. Nah, oleh karena itu ada skema kerjasama pemerintah dan badan usaha ini gitu ya. Nah, apa yang menjadi prinsip dasar dari KPBU ini? Yang pertama tentu adalah prinsip dasarnya mengenai risiko. Artinya apa? Artinya ada risiko yang kemudian dibagi atau di-share gitu ya antara pemerintah sebagai unit yang berkewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat gitu ya, dengan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini untuk mengadakan atau membangun infrastruktur tersebut gitu ya. Nah, adanya pembagian risiko inilah yang menjadi kemudian prinsip dasar adanya KPBU ini, kerjasama KPBU ini. Pembagian risiko ini tentu berupa alokasi risiko sesuai dengan proporsi masing-masing, yang mana proporsi itu
diatur sedemikian rupa sehingga risiko yang menjadi yang umumnya itu lebih baik dikelola oleh masing-masing pihak itu dibebankan kepada pihak tersebut. Artinya misalkan risiko yang terkait dengan pembangunan misalnya itu kan biasanya karena dimiliki atau menjadi beban dari kontraktor atau pembangun atau penyedia infrastruktur tersebut, sehingga risiko itu dalam hal ini dibebankan kepada si badan usaha. Kemudian kalau misalkan risiko yang terkait dengan pengadaan lahan dan sebagainya itu yang menjadi domain pemerintah gitu. Karena apa? Karena ya pemerintah yang punya kewenangan, punya regulasi, punya otoritas dalam hal misalkan tadi pembebasan lahan dan sebagainya itu. Jadi risiko-risiko yang terkait dengan pengadaan infrastruktur ini dibagi secara proporsional kepada masing-masing pihak yang punya kompetensi untuk mengelola risiko itu dengan baik gitu. Sehingga dalam hal ini kemungkinan adanya risiko yang terjadi di masa mendatang itu bisa diminimalisir, bisa dimitigasi dengan sebaik mungkin. Baik itu risiko yang akan mungkin untuk dimiliki oleh pemerintah ataupun oleh swasta gitu ya. Jadi yang pertama prinsipnya adalah adanya risk sharing ini. Pembagian risiko antara pihak yang terlibat dalam kerjasama antara pemerintah dan badan usaha ini. Nah, kemudian yang kedua, prinsip dasarnya apa? Tentu adanya perjanjian atau kontrak bahwa si swasta ini akan menyediakan layanan, artinya dia akan membangun infrastruktur ini. Kemudian dia juga bisa untuk melakukan pengelolaan atas infrastruktur tersebut, gitu ya. Jadi dia bisa hanya membangunkan untuk pemerintah atau mendirikan infrastruktur untuk pemerintah. Kemudian nanti ada kontrak untuk untuk bagaimana untuk penyelesaian investasinya, gitu ya. Kemudian ada juga pemerintah itu juga selain membangun, dia juga hanya mengelola gitu ya, artinya pemerintah yang membangun, kemudian swasta lah yang mengoperasikannya, mengelolanya gitu. Kemudian bisa juga kombinasi keduanya, jadi swasta ini yang membangun, kemudian dia nanti yang akan mengelola infrastruktur tersebut, mengelola pelayanan pada masyarakat itu hingga pada jangka waktu atau masa yang ditetapkan, sehingga nanti kemudian masa perjanjian kerjasama pemerintah dan swasta ini akan selesai gitu ya, sampai jangka waktunya selesai nanti kontrak itu di jatuh tempo gitu ya. Nah, ini prinsip dasar yang kedua, adanya kontrak kerjasama antara pemerintah dan swasta, baik itu dalam hal pengadaan maupun pengoperasian atau bahkan kombinasi keduanya. Kemudian prinsip yang ketiga apa? Bagaimana sistem atau skema pengembalian investasinya? Yang namanya swasta, yang namanya sektor privat gitu kan. Berarti apa? Berarti tujuan utamanya kan adalah apa? Mencari laba kan gitu. Sedangkan kalau pemerintah, apa ya pemerintah itu mencari laba? Nah, tidak. Pemerintah itu ya fokusnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat kan begitu. Tapi di sisi lain, ketika kita berhadapan dengan sektor swasta, tentu yang ada di pikiran sektor swasta itu apa? Ya duit dan duit kan, laba, Spiderman akhirnya kan gitu ya. Nah, yang diinginkan atau yang menjadi perbedaan antara fokus atau perbedaan kalau hal ini istilahnya, perbedaan tujuan antara pemerintah dengan swasta inilah yang kemudian akan dijembatani dalam prinsip kerjasama KPBU ini. Bagaimana kemudian nanti pengembalian hasilnya, bagaimana kemudian nanti apakah si swasta ini sudah berinvestasi untuk membangun infrastruktur ini, nanti kemudian bagaimana mereka akan mendapatkan pengembalian investasi atas pembangunan tersebut dan sebagainya. Nah, nanti ada skema yang diatur dalam KPBU ini. Payment, nanti ada namanya availability payment dan sebagainya gitu ya.
Itu untuk pengembalian atau returnnya atau revenue dari investasi yang dilakukan oleh swasta untuk menjembatani perbedaan tujuan dari sektor privat dan sektor sektor pemerintah gitu ya, publik gitu. Nah, selanjutnya apa? Tanggung jawab. Penyediaan infrastruktur ini kan sebenarnya memang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Iya kan? Tanggung jawab menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga sebenarnya yang berkewajiban untuk menyediakan layanan itu adalah pemerintah. Sehingga nanti ketika misalkan KPBU ini sudah berjalan gitu ya, KPBU sudah berjalan, kemudian ternyata sektor swasta ini tidak bisa menyelesaikan pembangunannya gitu ya, karena satu dan lain hal, misalkan ada hambatan, kemudian ternyata tidak bisa menyelesaikannya gitu, maka ya pemerintah lah yang harus mengambil alih. Untuk apa? Untuk menyediakan layanan tersebut. Bagaimana caranya? Nanti tentu diatur melalui kerjasama atau kontrak yang di antara si swasta dan pemerintah tersebut. Jadi misalkan nanti ternyata swastanya tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam rangka proses KPBU ini dalam suatu proyek, misalkan tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka tetap pemerintah lah yang akan mengambil alih untuk melanjutkan penyediaan atau pembangunan infrastruktur dalam rangka penyediaan layanan tersebut. Itu prinsip-prinsip dasar dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya tentu adanya KPBU ini adalah bahwa pemerintah tadi berusaha untuk memindahkan atau mengurangi bebannya gitu ya. Beban pendanaan untuk apa? Untuk pembangunan tadi secara berkelanjutan. Jadi pemerintah berupaya untuk memindahkan beban tadi sementara ya. Ini sementara, bukan kemudian artinya ya pemerintah memindahkan bebannya ya udahlah biar ini saja ini swasta aja, bukan. Tapi pemerintah tetap memiliki kewajiban atau tanggung jawab, tapi kebutuhan yang pendanaan disinilah yang dibebankan kepada swastanya untuk membangun fasilitas tersebut. Nah, nanti pemerintah juga akan memberikan tentu memberikan fasilitas atau memberikan suatu kontribusi kepada swasta tadi dalam rangka pelaksanaan pengadaan pembangunan infrastruktur tadi, bisa berupa pengembalian investasi atau berupa perizinan dan sebagainya. Nah, itu pertama memenuhi kebutuhan pendanaan. Selanjutnya tujuannya apa? Tentu meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi dan sebagainya melalui persaingan sehat. Kita tentu sudah tahu bahwa kalau sektor swasta gitu ya, artinya karena memang sektor swasta itu dia fokusnya adalah orientasinya mencari laba. Tentu ketika orientasinya mencari laba adalah pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta ini kepada si pengguna, si user itu akan diberikan sebaik mungkin, kan begitu. Jadi kalau sektor swasta ini mereka tidak memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada penggunanya, tentu mereka akan kalah saing gitu ya. Mereka akan kalah dalam kompetisi dengan para pesaingnya. Tapi beda halnya dengan ketika misalnya pelayanan di sektor publik. Pelayanan di sektor publik itu belum semuanya, meskipun kita sekarang pemerintah itu sedang terus berupaya untuk melakukan reformasi terutama di birokrasi gitu ya, sehingga kualitas pelayanan, kualitas baik itu efisiensi, efektivitas dan sebagainya itu bisa ditingkatkan. Tapi itu tidak harus kita akui tidak sebaik apa yang sudah ada di swasta. Contoh saja lah, ketika misalnya kalian sakit gitu ya, misalnya kalian sakit, ketika kalian sakit kemudian masuk ke rumah sakit gitu ya, bandingkanlah antara rumah sakit swasta gitu ya, yang fasilitasnya lebih bagus, artinya mungkin fasilitas di sini adalah alat-alatnya, kemudian pelayanan dan sebagainya, itu mungkin mereka lebih baik dibandingkan dengan misalnya rumah sakit pemerintah gitu ya. Ya bukan berarti kemudian kita
underestimate gitu, bukan ya, tapi memang seperti itulah kenyataannya saat ini gitu ya. Kita harus mengakui itu bahwa kualitas, kuantitas, efisiensi pelayanan di sektor swasta itu masih ya satu hal yang wajar gitu di saat ini di negara kita ini, sehingga ketika misalkan sektor swasta masuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu diharapkan akan peningkatan efisiensi gitu ya, melalui persaingan sehat, karena yang dari sektor privat itu yang mana mereka memang karena tujuannya adalah mencari keuntungan, tentu ya kalau mereka tidak memberikan layanan yang terbaik maka mereka tinggal para pelanggannya kan begitu, sehingga inilah yang menjadi kenapa salah satu tujuan dari adanya kerjasama pemerintah dan usaha untuk peningkatan kualitas tadi. Kemudian apa? Selain tadi pelayanan juga pengelolaan dan pemeliharaannya itu juga kualitasnya akan lebih meningkat jika dilakukan oleh sektor privat gitu ya. Artinya karena ketika kita melihat sisi pengelolaan, pemeliharaan gitu di sektor publik itu tentu kan pasti yang menjadi ujung-ujungnya yang menjadi pertimbangan adalah apa? Adalah sisi efisiensi keuangan negara. Artinya apa? Artinya bagaimana mungkin sedapat mungkin pemeliharaan dan segala macam itu dilakukan seminimal mungkin gitu ya. Artinya jangan sampai kemudian terjadi pemborosan. Itu kan sebenarnya bagus memang ininya, semangatnya memang bagus, tapi ya sehingga efeknya karena memang saking kebutuhannya itu saking banyaknya, artinya kalau misalkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah itu jadi semacam jadi kesannya itu tidak terawat atau pemeliharaannya sangat kurang gitu ya. Karena apa tadi? Ya karena memang kualitas pengelolaan dan pemeliharaannya memang tidak sebaik apa yang dilakukan oleh swasta. Nah, dengan adanya KPBU ini maka paling tidak selama masa perjanjian kerjasama, kontrak kerjasama KPBU ini dilakukan, maka itu kan masih menjadi tanggung jawab atau menjadi domain dari pihak sektor swasta, sehingga ini akan meningkatkan kualitas dalam sisi pengelolaan maupun pemeliharaan infrastruktur tersebut, ya. Nah, sampai di sini ada dulu nggak yang ditanyakan terkait dengan latar belakang, kemudian ini tadi saya sudah share screen belum sih? Sudah kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kan ya? Saya kira saya belum share screen ini. Kaget saya. Nah, ada dulu yang ditanyakan mengenai latar belakang, kemudian kenapa kok kemudian pemerintah itu menggunakan instrumen berupa KPBU ini untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastrukturnya dan sebagainya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya beri waktu dulu. Kita sampai jam 11 lebih, masih lama, masih 1 jam lagi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, saya izin bertanya, sejak kapan di KPBU itu ada, dan di